Ya, masih dari cuaca buruk ataupun hujan deras, Cika. Ini tidak hanya menyebabkan banjir yang dikhawatirkan oleh warga Jakarta, tetapi peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN baru saja menyatakan menemukan partikel mikroplastik ini pada air hujan di Jakarta. Nah, itu juga sempat jadi ramai tuh waktu ngecek di medsos kan. Ini aku juga kan belum ngerti nih, ini apa nih hujan mikroplastik. Tapi katanya itu kayak ada partikel plastik, itu kayak partikelnya ukuran kecil sekali yang ada di hujan gitu ya. Dan itu tidak hanya menyebabkan atau berdampak buruk ke manusia, tapi juga kepada hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi ya, kita ternyata gaya hidup, lifestyle juga. Ya, artinya dalam tanda petik ya, manusia yang berulah, manusia juga yang kena gitu kan. Betul, kita mulai dari sekarang semakin lebih awas ya, Cika, untuk menjaga lingkungan. Sama-sama dijaga lah. Kalau kita nggak jaga lingkungan, siapa yang bisa menahan hukuman alam begitu kan? Betul, mulai dari polusi sebelumnya, sekarang ada hujan mikroplastik yang sangat membahayakan. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada lagi, nanti ada mikro besi gitu kan. Please lah, kita bersama jaga lingkungan ya, Sabrina, saya juga semuanya. Kita ke informasi lainnya, Sabrina, di mana terjadi kebakaran hebat ini terjadi di gudang kontainer Cakung, Jakarta Timur. Ya, api yang merembet ke kontainer yang bermuatan solar membuat petugas kesulitan menjinakkan kebakaran tersebut. Untuk unit-unit belakang, tolong ambil timpol itu. Api menghanguskan kontainer yang dijadikan kantor PT Gahajaya di Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Api kemudian merembet ke kontainer yang berisikan solar hingga sulit dipadamkan. Api cukup memakan beberapa kontainer ini. Petugas yang mengerahkan 15 unit mobil damkar akhirnya bisa memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Ketika kami sudah berhasil membuka gembok, kunci penutup pintu kontainer atau ruang kerja tersebut, ruang kerjanya, itu pintunya terhalang oleh atap kontainer dan dinding kontainer yang kunci. Saat ini kami sedang fokus untuk berupaya untuk bisa membuka pintunya, untuk agar kami bisa memadamkan titik api terakhir yang ada di dalam kontainer yang sudah rubuh. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, Cikal dan juga pemirsa, kebakaran ini juga terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat yang kali ini meludeskan sebuah rumah dan gudang inventaris RT. Ya, biasanya kalau kebakaran ini kan
Ya, kalau kita kan biasanya memberikan informasi itu 80% biasanya korsleting listrik. Tapi ini ternyata ini berasal dari pembakaran sampah yang berada tepat di belakang permukiman warga. Nggak hati-hati berarti ya. Jangan bakar sampah sembarangan. Yep. Coba yang tadi pada... Dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah di Kampung Dharma Bakti, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Coba tolong ini cepetan, ini udah merembet ini. Cepetan. Warga berjibaku menjinakkan api agar tak merambat ke rumah warga lainnya. Api dapat dilokalisir setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah satu penghuni rumah terlibat syok dan sesak nafas hingga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang menjalar ke sebuah rumah dan gudang inventaris RT. Kemungkinan dari sampah, bakar sampah. Bakar sampahnya di mana? Di belakang saung. Mungkin udah dimatiin, cuman nggak padam bener. Emang suka ada yang bakar, tapi selalu dimatiin. Mungkin ini masih ada titik yang nyala, terus merembet gitu. Api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Ya, tidak hanya ini menerjang rumah sampai menghancurkan hunian ya, tetapi juga ada dampak dari cuaca buruk yang sama-sama harus diwaspadai, yakni tanah longsor. Ini terjadi, Sabrina juga pemirsa, di Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan situasinya katanya informasi terakhir sangat memprihatinkan. Ya, bahkan longsor ini semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain.